Oke, sekarang saya udah ada di atasnya Kuder, skuter roda 4. Nah, jadi ini adalah tampilan dari speedometernya. Itu bisa dibilang dashboard ya ini ya, karena dia besar banget, lebar. Dia perpaduan antara digital sama analog. Jadi di kanannya ada RPM ya, kayak mobil gitu. Di kiri sini ada speedometer. Dan satunya ada dua, yang kilometer yang putih, yang miles per hour yang merah. Di kiri dan di kanan ini dia ada indikator lagi, nanti dia bisa nyala. Tengahnya juga bisa diganti-ganti pakai ini untuk trip A, trip B ya. Dan di bawah sini juga ada peringatan kalau bagasi kebuka, dia bisa kasih tahu. Di kanannya ada peringatan juga kalau sumber daya lagi dipakai buat ngecas gadget, dia ada keluar di sini. Seperti itu untuk speedometer. Kemudian untuk ke stang, ini kayak layaknya skuter-skuter ya. Modelnya dia menyatu, tercover seperti ini. Dia naik gitu bentuknya. Di kiri sini rem belakang, ada CVT ya, Matic. Jadi ini rem belakang, ada pengaturan lever juga di sini sampai 4 tahap. Dan dia kombi brake ketika rem belakang ditarik, 4-4-nya semuanya cakramnya main. Kemudian lanjut, ini ada untuk passing beam di sini. Sini untuk high beam. Kemudian di sini ada untuk sein sama klakson. Kemudian di kanan ini rem depan. Kalau depan ya depan aja ya, dia nggak kombi brake. Kalau yang depan ada pengaturan lever juga sampai 4 tahap di sini. Nah ini ada master remnya. Di kanan ada engine stop di sini, skill switch, hazard, sama ada starter elektrik. Ini untuk gasnya ya. Seperti itu. Lanjut ke bawah, seperti ini kunci dia belum keyless, kuncinya seperti ini. Dan dia belum dipasang lagi karena masih baru. Jadi belum bisa nyala. Di sini ada pengunci suspensi hidrolisnya ya. Jadi kalau belok-belok dia miring-miring. Kalau pakai ini itu buat supaya kalau berdiri tegak, ini diturunin. Suspensi hidrolisnya nggak miring-miring, jadi bisa tegak berdiri. Kokoh, nggak gampang jatuh. Di kanan di sini ada untuk laci. Nah itu dalam ya. Jadi kalau mau hidrolisnya, kalau mau jalan hidrolisnya supaya bisa belok-belok, ini diangkat. Nanti saya tunjukin di bawah. Di bawah tempat penyimpanan lagi dengan tempat buat ngecas power outlet. Tapi ini dia udah bentuknya USB. Nah itu. Serta di kanan juga ada pedal rem di sini. Diutamakan kalau lagi nanjak, berhenti di tanjakan nih, bisa injek ini dulu ya sebagai pengganti handrem. Sekarang kita lihat ke samping. Nah ini unik juga, dia ada kayak shroud atau kayak fairing depan gitu, tapi tengahnya ini bolong, jadi kesannya seperti sporty gitu. Ini dikasih bandul juga untuk penyeimbang. Tadi rem. Nah ini tuas untuk rem tangan, rem parkir. Tapi pengoperasiannya unik. Jadi kuncinya ini harus digeser ke kiri. Nih ya, ada gambarnya ya. Harus digeser ke kiri dulu seperti ini. Nah diginikan dulu, baru tuasnya ditarik. Kalau ini nggak diputar ke kiri dulu, handbrake-nya nggak akan bisa diangkat. Jadi ini diputar, tahan begini, baru ini ditarik. Jadi mesti 2 tangan supaya nggak dibuat main, menghindari orang iseng seperti itu ya. Ini tuasnya, dan di sini puder, dan ini pijakan pembonceng. Sini keras ya. Di belakang ini ada behel aluminium, dia dicat warna hitam glossy jadi mewah. Kemudian ini jok pembonceng, dia juga sama enaknya ya, sama kayak jok rider di sini, dikasih senderan juga, jadi nyaman pastinya. Kemudian kita lihat ke belakang. Di belakang sini dia ada rem cakram, 4-4 cakram di sini. Dan dia cakramnya unik, dia ventilated tapi dengan gelombang-gelombang yang agak padat di sini. Gelombang-gelombang ini di cakramnya itu fungsinya ketika rem tangan ditarik. Nah ini pegasnya ya, rem tangan ditarik, dia akan maju ke depan dan mengunci masuk ke lubangnya, coakannya ini. Jadi ini untuk pengoperasian rem tangan aja.
Ini ya bandulannya. Kalau rem tangan ditarik, dia akan masuk ke sini dan menahan. Nah ini untuk velgnya dia juga model akar, dicat hitam glossy, single tone aja. Untuk ban belakang di sini 110/80 ring 14. Spatbornya dia juga model mudguard gini. Dan ini adalah sistem suspensinya yang mandiri hidrolis. Dia pakai tabung udara ya. Dikasih model karbon juga nih tabungnya. Makanya di sini juga ada pentilnya buat isi angin untuk mengatur kekenyalannya sama reboundnya. Dia hidrolis suspension. Dan ini dia bisa melikuk-melikuk begitu kalau dipakai buat belok. Tuas merah tadi ini, yang itu fungsinya untuk mengunci supaya membuat dia tetap tegak kalau dibuat diem gini supaya nggak melewat-melewat. Bahkan kalau lagi melewat pun dikunci, dia tetap bisa berdiri tegak. Fungsinya seperti itu. Dan itu ada di setiap roda ya. Nah ini tampilan dari belakang. Jadi dia CVT, dari mesin dia pakai fan bell ya untuk menggerakkan rodanya di kanan dan di kiri. Nah ini. Jadi dia tuh rear wheel drive. Yang gerak dua di belakang. Nah ini tampilannya. Ini untuk tangki bensinnya di bawah sini ya. Bagasinya di atas. Nanti kita buka. Knalpotnya di tengah memanfaatkan ruang kosong antara kedua gardannya itu. Untuk lampu, dia full LED, di belakang ini LED. Seinnya juga LED kiri dan kanan. Ini tadi ya beholnya aluminium black glossy. Belakangnya juga dikasih aksen honeycomb. Jadi pesannya kayak ini tuh tempat nafasnya mesin gitu loh. Nih honeycombnya. Jadi garang kelihatannya. Ini untuk lampu plat nomor, ini dudukan plat nomor sama mata kucing. Kita kasih satunya. Ini sama ya, cakramnya bergelombang untuk handrem. Situ. Sama suspensi hidrolisnya juga ada di setiap roda. Untuk membuka jok, jadi asumsi kita lagi duduk, kita tinggal putar, maka jok akan terbuka ya. Nah itu dia. Dia pembukaan sudah model pegas seperti ini. Isi bensinnya di sini. Nah itu. Ini fuse ini sikring ya. Ketika dibuka isi sikring semua, nggak ada apa-apa. Nah ini adalah tempat volume penampungan bagasinya. Nah ini dia cukup dalam ya. Dan ada dikasih lampu bagasi sama power outlet lagi buat ngecas. Tapi yang ini modelnya power socket ya. Dan kalau ini difungsikan, ada indikatornya nyala di speedometer di dashboard. Ini ada peringatan-peringatannya juga. Ketika terbuka, dia juga ada tanda peringatannya di dashboard. Tadi bukanya udah kondisi ignition gini, diputar lagi ke kanan ya. Nah gitu. Diputar ke kanan dia akan terbuka. Nutupnya tinggal ditutup. Nah, ini ada batas bebannya juga. Maksimal semuanya 200 kilo. Seperti itu untuk membukanya. Kita lanjut ke depan. Di samping sini dikasih mata kucing. Nah yang di depan ini lebih jelas lagi ya kelihatannya. Ini windshield, jadi dikasih warna gelap. Seperti ini, harganya 360 juta on the road Surabaya. Untuk lampu-lampu, nah jadi dia kombinasi LED proyektor, tapi lampu jauhnya masih halogen di atas. Saya juga sudah LED. Tampilan dari depannya, ini simbol puder. Nah ini lebih jelas lagi ya hidrolisnya untuk yang di depan. Rem depan juga cakram sama mekanismenya dengan rem tangan. Ini rak steeringnya. Nah ini sistem suspensinya, terlihat jelas ya dia. Sini ada pentilnya buat ngisi angin juga. Dan ini untuk radiator. Mesinnya di dalam ya, dia 400 cc. Nah ini. Jadi dia skuter tapi 4 roda. Tampilan kolong bawah.
Di depan ini dikasih aksen meruncing juga ya, untuk kayak sungutnya gitu, jadi kesannya galak, angker gitu. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya mengenai Kuder skuter 4 roda. Untuk harga dan nomor telepon kontak Martin bisa dicek di kolom description. Harganya nih ya 360 juta, 400 cc, 1 silinder SOHC, berpendingin cairan. Oke, sekian. Oke, sekarang saya udah ada Vinitas yang bisa dinyalain ya. Kita coba aja ACC on. Nah itu, ketika dinyalakan ada indikatornya. Tadi di sini ada untuk indikator pemanas handle ya, stang, tapi itu nggak ada di fitur yang masuk Indonesia. Kemudian ada gambar salju, dan yang terakhir ini ada gambar untuk peringatan bagasi terbuka. Di kiri tadi ada informasi pengingat servis ya, terus ini ada lampu kecil, lampu jauh, dan hazard. Untuk di kanan sini ada indikator bensin, kemudian ada indikator dia masih terkunci untuk keempat suspensi hidrolisnya, dan ini indikator baterai kalau power outlet dipakai untuk ngisi daya gadget dia juga nyala, dan ini indikator handrem. Untuk isi speedometer ada 2 tombol. Yang kiri ini dia untuk ganti satuannya ya, yang ini trip A trip B dan total odo. Yang ini satuan Fahrenheit sama Celsius. Di bawahnya ada indikator bensin, ini ada 5 kotak ya. Ketika di starter, nah seperti itu ketika di starter. Ini RPM nya ya. Kita coba nyalakan lampu jauhnya dari sini. Nah itu, kita lihat lampu-lampunya. Untuk lampu, dan ini lampu besarnya ya, halogen di atas. Ketika lampu besar dimatikan, lampu utamanya yang proyektor halogen dia menyala. Untuk sein, nah dia juga ada bunyi kliknya ya. Ini seinnya, dia sudah LED. Jadi tampilan dari lampu belakangnya ketika menyala. Ini handremnya lagi dioperasikan ya. Mengoperasikan handremnya harus diputar ke paling kiri. Nah itu. Sekarang kita coba buka joknya dengan memutar kuncinya ke kanan. Nah itu dia. Ada backlightnya juga dan ada power outlet. Nah, ketika jok terbuka, peringatannya muncul di sini. Nah itu. Ketika ditutup, ketika tombol ini tertekan ya karena ketutup, maka dia akan hilang. Nah itu, kalau sudah tertutup dia akan hilang. Bunyi klaksonnya gini ya, seperti itu untuk bunyi klakson. Dan sini juga sudah terpisah kiri sama kanan. Ini tadi lampunya. Kalau hazard di sebelah kiri ya. Nah itu, ketika dimatikan, nah maka semua akan langsung mati. Oke, sekian tambahannya.